Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita, yaitu yang tertulis dalam Markus pasal 7, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 23. Ini adalah merupakan khotbah Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal 7, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita yaitu Tuhan mengetahui isi hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyingkir dari kelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Dan pada saat itu murid-muridnya bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu dalam ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Inilah yang dipertanyakan oleh murid Yesus kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka juga belum memahami apa yang sebenarnya yang dapat menajiskan kita. Memang bagi orang Yahudi pada saat itu, memang untuk memakan sesuatu dia harus mencuci tangan. Maka ketika ada murid Yesus makan tidak mencuci tangan, mereka menganggap murid Yesus itu adalah orang yang najis. Soal makanan dan minuman juga mereka anggap juga bisa menajiskan orang, tapi ternyata di sini kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa apa yang masuk bukan itu yang menajiskan kita, tapi apa yang keluar itulah yang menajiskan kita. Bagi Yesus yang disebut najis bukan apa yang tampak lahiriah, termasuk soal makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak akan menajiskan orang. Tapi yang dimaksud Yesus najis adalah apa yang keluar dari hati seseorang, seperti apa yang dikatakan dalam ayat 21 sampai ayat 23. Maka saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, ternyata yang dapat menajiskan seseorang adalah apa yang keluar dari dalam, apa yang keluar daripada hati kita. Memang seperti pepatah mengatakan, ada ungkapan dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Memang ketika kita melihat seseorang, bisa juga kita tertipu dengan penampilannya. Maka sesungguhnya saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan jauhilah sikap kemunafikan dalam kehidupan kita. Nyatakanlah ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Maka mari saudara yang terkasih, orang Kristen harus memiliki integritas. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan.
Maka saudara yang terkasih, maka Yesus mengatakan, maka haruslah kita menjaga hati kita. Karena apa? Ya, sering kita tidak sadar bahwa hati merupakan pusat dari cara hidup kita. Atau dalam firman Tuhan dikatakan sebagai sumber tempat terpancarnya kehidupan. Dengan kata lain, seperti apa sikap kita, cara kita memandang, menyikapi dan memutuskan sesuatu, sikap kita dalam masyarakat, reaksi kita menghadapi situasi, semua itu tergantung dari bagaimana kondisi hati kita. Maka saudara yang terkasih, mari ya, dalam kehidupan kita, ya, apa yang kita lakukan itu juga adalah merupakan pancaran dari bagaimana situasi hati kita. Hati yang terjaga dengan baik, yang berpusat kepada Kristus, ya, dipimpin oleh Roh Allah, akan menghasilkan produk yang berkualitas baik dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, mari hati kita harus dikuasai oleh Kristus. Hati kita harus dikuasai oleh Roh Allah. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu, jangan dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Maka itu akan mencerminkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sebaliknya dalam kehidupan kita, hati yang tidak terjaga, yang berisi banyak kepahitan, luka, dan berbagai bentuk pengajaran dunia yang menyesatkan, akan menghasilkan kualitas kehidupan yang buruk pula. Maka saudara yang terkasih, mari ya, isilah hati kita dengan firman Tuhan, isilah hati kita dengan ya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun yang terpancar keluar, yang terlihat dari diri kita adalah merupakan cerminan dari bagaimana keadaan hati kita sesungguhnya. Maka saudara yang terkasih, mari jagalah hati kita. Ya, Yesus mengingatkan banyak orang akan hal yang najis atau tidak menurut pandangan adat istiadat Yahudi dan kerajaan Allah. Dalam konteks ini Yesus menegaskan bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Maka saudara yang terkasih, ya, seseorang itu najis bukan kita lihat dari apa yang dia makan, ya, tapi seseorang itu kita lihat adalah orang yang najis adalah ketika dia ya melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Ya, apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia makan. Maka sering juga orang mengklaim, ya, ketika orang makan ini mereka adalah orang yang najis. Ya, ketika orang tidak makan ini mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Maka dalam konteks kita zaman sekarang juga sering orang mengklaim, ya, seseorang itu memiliki iman, seseorang itu benar ketika dia tidak memakan ini atau memakan ini. Maka saudara yang terkasih, mari kita sudahilah pemahaman yang salah tentang itu. Tapi segala sesuatu, kata Yesus, ya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, maka saudara yang terkasih, mari bukan makanan yang menajiskan kita, tapi perbuatan yang tidak baiklah yang menajiskan kita dan membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini yang ditekankan oleh Yesus kepada orang Yahudi, kepada Farisi ahli Taurat, di mana mereka memang kelihatan kudus, kelihatan suci, kelihatan taat untuk melakukan firman Tuhan, taat untuk beribadah, tapi itu semua adalah kemunafikan. Ya, itu adalah kemunafikan. Karena apa? Karena ya rutinitas mereka untuk beribadah, rutinitas mereka dalam melakukan segala hal tidak dibarengi, tidak diiringi oleh spiritualitas. Maka saudara yang terkasih, bila spiritualitas mengisi rutinitas hidup kita, akan menjadi berkualitas. Maka ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Bila spiritualitas kita mengisi rutinitas hidup, akan menjadi berkualitas. Maka saudara yang terkasih, bila spiritualitas hanya sebatas rutinitas, maka hidup kita tak berkualitas. Maka inilah yang mau dikritik oleh Yesus kepada ahli Taurat, orang Yahudi, orang Farisi pada saat itu. Karena apa? Mereka ya hanya
menjalankan rutinitas beribadah dengan gaya yang begitu mungkin terpandang, tapi ternyata rutinitas mereka beribadah, rutinitas mereka mempersembahkan persembahan tidak diisi dengan spiritualitas. Maka saudara yang terkasih, mari isilah rutinitas hidup kita dengan spiritualitas, maka hidup kita akan menjadi berkualitas. Maka saudara yang terkasih, mari apa yang diingatkan oleh Yesus dalam ayat 15 itu, itu tidaklah merupakan suatu hal yang najis. Produk hati akan menentukan najis tidaknya. Maka produk hatilah yang menentukan seseorang itu najis atau tidak di mata Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 21 sampai ayat 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Maka hal yang najis itu adalah hal yang kotor, yang muncul, yang berdiam di dalam hati kita. Maka ada lagu mengatakan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, jangan kau nodai. Maka saudara yang terkasih, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati yang rusak bagaikan mata air yang terpolusi, senantiasa mengalirkan air beracun. Maka kerusakan hati manusia akan menjadi sumber kenajisan. Maka saudara yang terkasih, mari haruslah kita jaga hati kita, jaga hati kita, sehingga apa yang kita lakukan adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saudara yang terkasih, jauhilah hidup kita dari kemunafikan, karena itu adalah suatu sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Memang orang lain tidak bisa memahami kita sepenuhnya, tapi Tuhan memahami kita lebih dari apa yang kita pahami tentang diri kita. Maka saudara yang terkasih, Tuhan mengetahui isi hatimu, Tuhan mengetahui isi hati kita. Maka hati-hatilah di dalam kehidupan kita. Cerminkanlah hati yang tulus, hati yang taat, sehingga kita berkenan kudus di hadapan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari lakukanlah segala sesuatu bukan karena rutinitas, tapi lakukanlah segala sesuatu karena itu adalah merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, memang banyak aturan-peraturan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu peraturan secara adat, budaya, ada juga peraturan yang secara gerejawi. Maka saudara yang terkasih, mari kiranya apa yang diajarkan Tuhan itulah yang harus kita lakukan. Memang orang Yahudi pada saat itu memang tertekan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka, yang diterapkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. 613 aturan. Kita lihat teks kita ini, sebelum teks kita ini munculnya percakapan ini adalah ketika murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangannya, mencuci tangannya ketika mereka memakan. Maka orang itu adalah orang yang najis. Maka saudara yang terkasih, mari pemahaman kita tentang sesuatu yang najis sudah diperjelas oleh Tuhan Yesus, bahwa bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Karena apa yang masuk itu akan nanti keluar melalui dibuang, dicampan. Tapi apa yang keluar itu adalah mencerminkan dari situasi hati kita. Apa yang kita lakukan itu adalah mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Kalau kita memang adalah orang yang takut akan Tuhan, kalau kita adalah orang yang diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang keluar itu adalah segala kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama kita harus menjaga hati kita. Yang kedua,
jauhilah hidup, ya, baik hidup dalam kehidupan ini, baik hidup dalam keberagamaan kita, jauhilah sikap kemunafikan. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui isi hatimu, Tuhan mengetahui isi hati kita. Maka mari, ya, segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan, segala sesuatu ya terlihat oleh Tuhan, maka mari hidup kita haruslah takut akan Tuhan. Maka sekali lagi kami katakan, mari kita jaga hati kita, karena apapun yang terpancar keluar, yang terlihat dari diri kita adalah merupakan cerminan dari bagaimana keadaan hati kita. Hati yang rusak, ya, bagaikan mata air yang terpolusi senantiasa mengalirkan air beracun, maka kerusakan hati manusia akan menjadi sumber kenajisan. Maka saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan dalam keberagamaan kita, ya, rutinitas yang kita lakukan, mari isilah segala ya rutinitas kita dengan spiritualitas kita. Ketika ya spiritualitas kita mengisi rutinitas kita, hidup kita akan menjadi berkualitas. Maka mari saudara yang terkasih, banyak rutinitas yang kita lakukan, tapi isilah itu dengan spiritualitas, maka hidup kita akan menjadi berkualitas. Bila spiritualitas hanya sebatas rutinitas, maka hidup kita tak berkualitas. Maka banyak orang sering datang ke gereja, banyak orang yang sering memuji dan memuliakan Tuhan, banyak orang kelihatan aktif datang ke gereja, ya, tapi kenapa dia masih tetap hidup dalam keberdosaan? Karena dia tidak mengisi ya rutinitas itu dengan spiritualitas, atau spiritualitas hanya sebatas rutinitas. Maka saudara, mari hiduplah dalam hidup yang berkualitas dengan melakukan segala sesuatu dengan diisi oleh spiritualitas kita. Maka mari ya nyatakanlah ya jika ya dalam kehidupan kita, jangan ada kepura-purakan. Maka saudara yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus telah mengatakan, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Maka jangan lagi kita saling mengklaim, ya, apalagi sesama orang Kristen juga sekarang sudah banyak mengklaim, ya. Maka terjadi kelompok-kelompok. Di sini kelompok yang bisa makan ini, di sini kelompok yang bisa makan ini, di sini kelompok yang bisa makan ini. Karena apa? Karena didoktrin, ya, bahwa orang yang makan ini tidak akan masuk kerajaan Allah. Orang yang makan ini adalah orang yang najis, yang tidak benar di hadapan Allah. Itu adalah doktrin-doktrin yang dibuat, yang memperkecil kelompok orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Maka Yesus mengatakan sekali lagi, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Maka saudara yang terkasih, janganlah ya kita dustai umat kita dengan ajaran-ajaran soal lahiriah aja. Itu berarti sama dengan Farisi dan Taurat. Mereka hanya mempersoalkan soal-soal lahiriah. Yang terpenting adalah hati, ya. Maka ketika saudara tidak makan ini karena mungkin saudara memiliki penyakit, mungkin itu adalah vonis daripada dokter mengatakan jangan makan ini untuk kesehatan kita, udah jangan makan. Tapi jangan sampai makanan itu kita anggap seolah-olah memiliki andil untuk kita dibenarkan di hadapan Tuhan, untuk kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang perlu kita jaga adalah hati kita, sehingga dari hati kita terpancar ya sinar yang begitu terang, karena firman Tuhan telah menyinari kita. Seperti apa yang dikatakan oleh ya firman Tuhan tadi, bahwa ya hati kita adalah tempatnya terpancar kehidupan. Maka saudara yang terkasih, mari
isilah hati kita dengan firman Tuhan, isilah hati kita dengan apa yang disukai oleh Tuhan, isilah hati kita dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita. Tuhanlah memberkati kita. Salam.